Titik tolak melakukan reposisi tidak terlepas dari hermeneutika Alkitab. Artinya hermeneutik menjadi syarat mutlak. Perlu kita tekankan, hermeneutik tidak sebetulnya hanya berurusan dengan teks-teks klasik seperti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa yang lain, tetapi juga terkait dengan realitas. Nah, Bapak Ibu, kami masih gagal di STT HKBP untuk sepakat apa perbedaan hermeneutika dengan tafsir. Saya selalu katakan, kalau orang menafsir Alkitab, dia harus baca Alkitab lalu menjelaskan Alkitab. Tapi kalau orang berhermeneutik, dia tidak boleh baca Alkitab dulu. Dia harus baca di mana dia berada. Misalnya kita di sini, kita melihat siapa di sekeliling kita, apa pergumulannya, apa persoalannya, dan bagaimana mereka ini besok. Sesudah itu kita baca Alkitab. Alkitab inilah yang berbicara kepada mereka. Problem kita menyebarkan Injil masih di situ. Kita membaca teks, kita menafsir, lalu mencari aplikasi. Sehingga Injil itu sendiri dipaksakan masuk ke konteks. Tugas ini belum tuntas kita kerjakan. Kalau orang berhermeneutik harus sadar di mana dia berada. Orang yang berhermeneutik membutuhkan keahlian, membutuhkan seni. Karena apa? Karena seorang pemberita firman berada di 3 zaman sekaligus. Zaman masa lalu ketika teks itu ditulis, zaman masa kini ketika itu diberitakan, dan zaman masa depan ketika orang ini mau dibawa kemana? Ke neraka atau ke surga. Jadi memberitakan firman tidak boleh sembarangan. Ini perlu direposisi. Tugas-tugas kita di gereja yang mengizinkan situasi itu marjamita, oke, tetapi apa yang dikembangkan harus kita perhatikan, harus kita cermati. Ini penting Bapak Ibu, sebab hermeneutik yang kita pahami berada di 3 poros ini sekaligus. Kalau tidak, dia bukan memberitakan firman, dia memberitakan isi hatinya dan juga menyampaikan lelucon dan dagelan-dagelannya sendiri. Maka kita tidak heran kalau jemaat kita walaupun masih ramai, tetapi sudah tidak laku rasa, karena kebanyakan pendeta tidak lagi berhermeneutik. Saya akui ini bukan tugas mudah. Seorang pendeta resort mempersiapkan 9 perikop dalam seminggu. Sekolah minggu, laku 10, ama, ina, lansia, pertanyaan, khotbah minggu, macam-macam. Belum lagi ulang tahun, macam-macam kan. Jadi nang sekolah teman sampai dewa, situ arah sekolah. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi titik berangkat ini dulu jelas bagaimana hermeneutik itu kita sampaikan. Nah, catatan berikutnya, sebetulnya mereposisi itu sudah terjadi sejak zaman penulisan Alkitab. Apa yang kita baca di kitab Nabi-Nabi abad ke-8 itu dikoreksi di abad ke-6. Apa yang kita baca di teks-teks perjanjian lama abad ke-6 itu diredaksi ulang di abad ke-2 Masehi. Ada ratusan teks yang bisa kita rujuk nanti terkait bagaimana reinterpretasi terhadap teks-teks yang kita sebut ilahi. HKBP juga di posisi yang sama. Contoh klasik adalah konfesi. Konfesi kita 5196 jelas. Yang paling menarik buat saya adalah topik tentang pemerintah. Di 51 orang belum bicara Pancasila. Hanya satu kata itu aja saya kutip. Di 96 orang sudah bicara bagaimana sikap HKBP terhadap pemerintah, ada kata Pancasilanya.
Cuman ketika ada FPI menolak Pancasila, tak satu pun PBB bicara Pancasila. Padahal di kompetisinya ada. Nah, supaya kita lihat dulu apa sebetulnya yang perlu kita reposisi di dalam kehidupan bergereja kita ini. Nah, kalau saya ikuti apa yang disampaikan oleh FPI Borus di dalam bukunya, ada 3 yang dicatat yang perlu direposisi dari patron Allah. Yang pertama adalah reposisi diri, yang kedua adalah transformasi diri, yang ketiga adalah perubahan paradigma. Jadi yang 3 ini perlu kita tekankan yang mendapat penekanan kita di masa-masa yang akan datang. Jadi Allah sebagai subjek di dalam Alkitab yang mereposisi diri, dan kita sebagai hamba Allah, kita duluanlah yang mereposisi diri seperti Allah. Itu tafsiran saya terhadap tulisan dalam buku itu. Nah, baik, yang berikutnya, apa dan bagaimana pekabaran Injil? Kita lihat di dalam PL, pekabaran Injil memang tidak ada, tetapi Missio Dei ada. Minimal di dalam 3 aspek. Ini perlu kita catat, saya tidak baca ini semua. Prinsip-prinsip missio itu pertama, hubungan Yahweh dengan bangsa-bangsa jelas. Allah pencipta segala sesuatu, bukan hanya pencipta Israel. Kalau Allah yang kita sembah, yang kita percaya itu yang kita beritakan, maka pemberitaan kita juga harus terkait dengan bangsa-bangsa, tidak eksklusif. Ini yang perlu direposisi. Belum saya bicara dokumenik tentang ini. Dokumen itu sebetulnya tidak terlalu luar biasa di Alkitab. Yang luar biasa adalah internescence, ya, bagaimana terkait dengan bangsa-bangsa. Kalau dokumen sudah saya percaya, tidak terlalu penting digembor-gemborkan, kira-kira begitu. Kalau orang perjanjian lama, perjanjian baru juga sebetulnya masih di ranah yang sama. Berdokumennya bagus, tetapi dengan bangsa-bangsa sedikit lebih bagus. Kira-kira itu gagasannya. Yang kedua adalah kita baca di sini dari relasi bangsa-bangsa, ini yang menjadi subtema dalam pelayanan GBP. Bagaimana menyanyikan Tuhan, menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Pastilah kita teringat dengan teks Mazmur 137 ini dengan pembuangan Babilonia. Di dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Smallenberger yang dikutip oleh FPI Borus, ada satu kata di situ cukup menarik perhatian, bahwa orang biduan-biduan yang bernyanyi di tepi sungai Kebar di Babilonia, mereka disuruh serdaru-serdaru Babilonia untuk menyanyikan nyanyian Tuhan. Pertama yang mau kita bahas, bernyanyi dimanapun itu tidak masalah. Justru orang Babel menginginkan ada hiburan. Tetapi ketika orang Babel meminta bernyanyi dan menyanyikan nyanyian Tuhan, ini menjadi persoalan. Karena yang mendengar berbeda agama, ketika Allah yang kita sembah, kita perkenalkan kepada orang yang sama sekali tidak mengenal, kemungkinan kecurigaan pasti muncul. Yang kedua, permusuhan juga bisa muncul. Oleh sebab itu, boleh saya akui, meskipun sedikit agak memaksa, subtema dari Mazmur ini menjadi aplikatif. Kalau di bahasa Biro Pengajaran Injil ini setting keluhan. Bahasanya Ari Weaver itu sentrifugal. Itu yang kita bahas ketika kita ikut misiologi di ruang kuliah. Yang mau saya sampaikan di sini, kutipan ini memerlukan sebuah konsentrasi. Jika orang Israel, ini kan ya, kalau saya tidak salah, sesudah tahun 582, bahkan ada dugaan sampai 570-an, karena mulai mereka terbuang 586 itu sesudah Yerusalem dibakar tanggal 28 Agustus 586. 2-3 tahun kemudian belum ada peribadahan di Yahudi. Itu yang dulu satu lokasi di Babilonia
Mereka semua yang terbuang dimasukkan di selang seperti itu, tidak berbaur dengan orang-orang kota. Sehingga ketika orang mau mencari, siapa yang mau kita cari bernyanyi, carilah di Yahudi. Itu Yahudi. Lama-lama orang ini dipanggil, siapa yang tinggal di Yahudi? Ya orang Yahudi. Nah, itulah istilah Yahudi muncul kemudian. Itu bahasa Babel, bukan bahasa kita. Tetapi dipakai oleh sumber B mengekspresikan siapa orang Yahudi ini adalah otomatis konotasinya orang yang terbuang, bukan orang Israel yang dipimpin oleh Raja Salomo dan Raja Daud, bukan. Supaya ini juga istilah-istilah boleh kita luruskan satu-satu. Orang Yahudi itu adalah orang berjuang, artinya sebetulnya berjuang di negeri yang terbuang itu. Nah, mereka dipanggil bernyanyi. Tentu ini ada pertanyaan, mengapa orang ini dipanggil bernyanyi? Tradisi di Babilonia, karena mereka tidak bebas selama kurang lebih 10 tahun beribadah, mereka biasanya di pinggir sungai bernyanyi, tapi nyanyiannya ratapan. Kalau saudara baca lagu Al-Nahrut seperti itu semua di pinggir sungai itu bernyanyi ratapan. Dan bagi tentara yang sudah capek, itu suara sangat menyegarkan. Sehingga biduan-biduan ini selalu dipakai sebagai penghibur. Tapi sekarang bukan nyanyian umum, bukan nyanyian romantis, bukan nyanyian percintaan. Karena nyanyian percintaan itu koldodi itu terus yang dinyanyikan di tepi sungai Kebar. Mereka harus menyanyikan, berarti pertanyaan kita ada satu, bahwa tentara Babel meskipun belum percaya kepada Allah Yahweh, tetapi ada kerinduan mengenal Allah Yahweh. Kalau dalam bahasa PI yang disampaikan oleh Bosch, ini pemikiran preparasi evangelika, bahwa dimanapun manusia yang belum menerima pekabaran Injil, ada Roh Kudus yang hinggap ke mereka menjelaskan siapa Allah. Ini bahasa psikologis. Mengapa ini kita tekankan? Orang yang melakukan pekabaran Injil tidak boleh menganggap orang itu tolol. Orang itu tidak mengerti siapa Allah. Tidak ada manusia yang tidak percaya kepada Allah, tetapi Allah itu berbeda dengan Allah yang kita berikan. Pekabaran Injil tidak boleh melihat bahwa lahan itu lahan kosong. Lahan itu sudah ada, dan mereka sekarang harus diajak mengenal Allah yang berbeda. Kalau samanya Allah yang mereka kenal dengan Allah yang kita perkenalkan, apa gunanya buat mereka? Itu selalu problem. Nah, ini posisi kita juga perlu direposisi. Ketika kita bicara tentang kerukunan umat beragama, mencari titik-titik temu. Saya katakan kalau yang sama nggak perlu dibahas, yang berbeda yang perlu dibahas, supaya orang itu mampu menghargai kita, dan kita juga mampu menghargai mereka. Yang B ini nggak perlu saya bahas, hubungan Yahweh dengan Israel umat pilihannya ini sudah jelas, dasar-dasar pemikiran teologis kita di situ semuanya. Yang bagian C itu khusus hubungan antara Israel dengan bangsa-bangsa. Jadi tadinya hubungan Allah dengan bangsa-bangsa, sekarang Israel dengan bangsa-bangsa. Yang cukup menarik Bapak Ibu, Israel berhubungan dengan bangsa-bangsa itu tidak pernah ada sejak awal. Israel itu sangat eksklusif, etnosentris, sangat tidak toleran dengan bangsa manapun ketika mereka masih jaya. Justru mereka membasmi. Raja Daud itu menghabisi etnik lain. Menurut catatan leksikon, minimal ada 10 etnis yang punah dihabisi oleh Raja Daud, yang kecil-kecil itu. Ada buku leksikon sama saya mencatat bangsa-bangsa yang tertulis di Alkitab Perjanjian Lama ada sekitar 300 tidak eksis lagi sekarang ini, yang bisa dibuktikan secara arkeologi. Tetapi ketika Israel terbuang di Babilonia, justru di situ mereka, kalau kita baca Deuteronomi Yesaya, dipanggil oleh Allah harus menjadi terang. And like to the nation seperti itu. Deuteronomi Yesaya sangat tegas melihat pembuangan bukan sebagai penghakiman, tapi pembuangan adalah sebagai proses pendidikan
ketika mengenal Allah dari orang lain. Itu bahasa teologi Dr. Yesaya. Nah, ini sebetulnya kairos dihadapi B ketika ada kritikan yang pedas dari semua kalangan, terlambat atau tidak, ini momentum bagaimana kita berangkat lagi untuk menjadi terang seperti orang Israel ini. Nah, bagian yang terakhir pekabaran Injil dalam konteks global. Pertama yang perlu kita tekankan bahwa yang disebut dengan evangelium jangan lagi terbatas definisi yang selama ini. Evangelium harus juga dilihat dari interpretasi kontekstualnya. Tetapi kontekstual ini hanya mungkin bisa kita lakukan kalau interpretasi tekstualnya sudah kita temukan. Ini supaya jelas dulu. Saya membaca, diminta percetakan KBP untuk menulis pola yang bulan Juli. Teksnya dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Sampai sekarang saya masih stres memahami. Untuk terpakai nama itu, nama itu, yang bersiap. Darah terhubung lunasi dan kedua. Tuhan ini mempermainkan nama itu begitu. Kok itu menjadi paragon macam-macam. Kalau itu kita bahkan nama itu kan kita akan ditertawai. Baru yang jadi dalam hebat. Tetapi pedagogi yang dipakai dalam konsep leadership, orang bodoh tidak bisa mengajari orang bodoh, kira-kira begitu. Nah, ini yang saya maksud. Evangelium itu tidak lagi teksnya sendiri, tetapi bagaimana hasil perenungan kita terhadap teks itu, itulah juga yang kita berikan. Kalau gue kita baca kita disuruh terus, tak satu tulis, mengarea-area terus, dan ditantang dari yang Israel, dan ditantang dari yang Mesir, dari itu Habon-Habon, Misi Daud, Kenasi, ada satu video. Karena ini yang mau saya masuk. Jadi evangelium itu tidak hanya di dalam teks. Nah, di halaman berikut saya mencatat di situ, menurut evangelium yang tiga ini mungkin penting sekali menjadi tema besar reposisi PI kita sekarang, karena ini dari dulu tetap sama. Pertama adalah berita tentang Allah yang esa. Yang kedua adalah tentang kristologi. Yang ketiga adalah tentang soteriologi. Yang tiga ini, baik di 4 Injil maupun di semua tulisan Paulus, inilah yang menjadi berita utama. Yang lainnya itu adalah teologi. Baik itu terkait dengan hamartologi, baik itu terkait dengan eskatologi, baik itu terkait dengan eklesiologi, itu semua teologi. Tidak pernah diberitakan Paulus, tetapi dicatat dalam rangka membina iman jemaat. Yang diberitakan Paulus ketika datang ke satu tempat yang tiga ini. Intinya di sini, Allah yang esa, terus Kristus juru selamat. Yang ketiga, manusia juga mendapat keselamatan dalam Kristus. Mono adong zamitan di jorma dan merdomu tunatulo ibau bapak zamitan pemula bagus. Itu dari orang kudus. Unang pagudat ku zamita maka jorma mekel alai Kristus dapat luapan di lupahan. Unang pagudat ku jorma maka sonang membagi zamita alai tak saruli di haluau dan datang di Kristus. Supaya ini jelas. Ketika kita melakukan setting ke dalam, inilah menjadi titik sentral. Ketika kita juga melakukan setting keluar, ini juga titik berangkat. Tetapi bagaimana nanti menyampaikan ini butuh strategi, butuh metode, dan juga butuh cara agar ketiga itu bisa diterima dengan baik. Nah, terakhir kembali ke Ibrani. Kita semua sudah membaca Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ketika saya membaca lebih dari 20 kali, ada satu kesimpulan saya. Membaca surat Ibrani harus pintar mengartikulasi prinsip dasar teologi. Kita baca teks itu tidak menyebut
tetapi langsung orang mengerti. Itu yang menarik. Strategi yang dipakai tanpa menyebut langsung apa yang hendak disampaikan, tetapi inti sudah terkandung dalam berita yang disampaikan. Istilah penyucian dosa merujuk kepada peristiwa penyaliban dan penguburan Yesus. Kata Yesus tidak muncul sama sekali, tetapi dengan menyebut anak Allah, asosiasi pemikiran langsung tertuju kepada Yesus. Eksistensi Yesus bukan hanya dalam wujud kemanusiaan, tetapi sudah ada bersama Allah sejak awal. Pemberitaan tentang Dia juga sudah sejak lama disampaikan para nabi. Maksud saya begini, ketika kita baca teks itu, semua intinya adalah Yesus, tapi tidak menyebut Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam dirinya tidak disebutkan satu persatu seperti di Injil, tetapi mengungkapkan teologi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di situ keluar biasa penulis surat Ibrani. Dia mereposisi bahasa penginjilan terhadap pembacanya. Karena surat Ibrani kita tahu adalah surat terbuka kepada semua orang Kristen, tidak tertuju kepada satu jemaat. Jadi menurut memang kenapa dong mereka berinjil. Tak pernah tertuju. Kalau hanya dia baik, tak nyampe itu Injil. Tetapi orang yang memang dia pintar, dia baik, dia serius, baru ini berjalan. Kalau hanya pintar tidak baik, tidak jalan juga. Kalau hanya baik tidak pintar, tidak jalan juga. Dunia yang kita hadapi sekarang kadang-kadang lebih cepat pintar dari kita. Kita masih belajar, mereka sudah ahli. Nah itu Ibu, Pak, supaya dipilih orang-orang pintar ke sini ini, bukan orang-orang baiknya. Kalau dia baik, gereja yang dibangun 10 tahun lalu, begitu dia nyampe situ bisa tutup itu karena terlalu baiknya. Dan tutup mabang gereja asal masyarakat udah tutup dengan orang. Jadi nggak bisa dia menyelesaikan kasus, itu maksud saya. Jadi betul-betul cara ini menuntut kita harus orang yang SDM-nya cukup terampil, tapi juga moralnya, spiritualitasnya juga cukup tangguh. Kombinasi ini yang saya lihat. Bagaimana dia bisa melakukan apa yang dilakukan penulis surat Ibrani dalam rangka menggambarkan Injil besok? Ini reposisinya. Menurut saya secara praktis di HKBP besok, bagaimana mereposisi Injil, pengabaran Injil, sana kayak Garo. Janganlah orang yang sudah tidak ada tempat lagi di tempat lain itu setting mau kan seperti itu. Nah maksud saya sekaranglah waktunya mereposisinya begitu. Jadi ada 6 di situ saya catat dari surat Ibrani itu, mewarisi segala yang ada melalui Dia Allah menciptakan alam semesta sebagai cahaya dengan Allah dan presentasi yang tepat dari keberadaannya, menopang segala hal dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Ia telah menyediakan penyucian dosa. 6 topik ini dapat dilihat sebagai klimaks pemberitaan penulis surat. Jadi hanya dalam 3 ayat teologinya sudah padat. Seperti itu. Nah ini saya lihat sebagai strategi yang luar biasa. Ulang ini jawaban. Nah, beberapa orang